Tinggalkan jilbab budaya Arab, balik ke kebaya budaya asli Nusantara. Sering kan mendengar narasi-narasi seperti itu, biasanya muncul di kayak Hari Kartini yang orang pakai kebaya dan lain-lain, hari kebaya dan lain sebagainya, teman-teman ya. Tahu nggak sih sebenarnya justru kebaya itu berasal dari Arab. Loh kok bisa jadi kebaya itu berasal dari kata kaba yang artinya pakaian ya dari bahasa Arab atau abaya. Itu sekarang kan masih dipakai juga itu istilah Arab abaya itu untuk pakaian longgar itu ya. Lalu juga itu kemudian diserap dari kita, itu dari bahasa Portugis yang dari Arab juga, kabaya. Nah itu dulu waktu Portugis menaklukkan Malaka, itu banyak orang-orang di Melayu sana yang kemudian memakai baju kabaya itu ya, yang bentuknya longgar, tidak seperti sekarang yang ketat dan transparan itu gitu. Kalau pakaian Nusantara sendiri itu nggak seperti itu gitu. Nusantara itu karena iklimnya tropis dulu itu pakaiannya justru minim gitu. Bahkan tidak memakai pakaian atas, jadi dibiarkan terbuka atau topless gitu. Jadi kalau mau balik ke situ, ya itu pakainya seperti itu gitu, seperti yang ada di candi-candi gitu kan. Yang seperti ada di Bali bahkan sampai tahun 50-an itu masih banyak yang topless seperti itu. Jadi nggak betul juga ada orang yang mengatakan kabaya itu dari bahasa Bali gitu, bukan dari bahasa Arab itu. Nggak seperti itu. Ini buktinya, bukti sejarah itu nggak bisa dibantah gitu. Lalu kalau narasinya adalah balik ke pakaian Nusantara. Ini Nusantara yang mana gitu? Nusantara ke era Sailendra itu, seperti ini kan mencoba balik ke Majapahit dan Sailendra. Itu nggak seperti itu bajunya itu loh. Bajunya nggak seperti itu, tapi seperti yang Fatung Kendendes dan lain sebagainya, yang itu minim sekali gitu. Kalau mau balik ke situ, kalau kita masuk aja ya. Ayo coba berani nggak tuh cewek-cewek pakai pakaian begitu gitu. Bukan seperti ini juga perpaduan gitu. Justru Islam dulu datang ke Nusantara, itu salah satunya membawa budaya untuk menutup aurat yang minimal pakai inilah ya, penutup dada gitu. Dulu itu salah satu yang diajarkan Wali Songo kepada orang Jawa yang dulu juga toples gitu. Lalu dari mana sih sebenarnya orang yang coba membenturkan jilbab dengan kebaya ini menurut saya adalah orang-orang Islamophobia yang anti-Islam yang kemudian bersembunyi di balik budaya gitu. Karena sebenarnya kebaya dan ya memang asalnya dari kata Arab tadi itu ya, yang dulunya pakaian longgar. Makanya kalau kita lihat Ibu kita Kartini itu pakaiannya juga kebayanya longgar gitu, masih Islami lah ya longgar. Lalu kemudian kalau kebaya dipakai dengan jilbab juga cocok gitu, seperti kata teman saya ini, cocok-cocok aja gitu. Lalu kemudian kenapa dibenturkan, ya ini tadi Islamophobia gitu, yang berbau Islam itu ditolak. Karena yang tidak budaya luar yang tidak Islam tidak ditolak gitu. Mereka juga nggak pakai baju Nusantara sehari-hari pakai baju Barat gitu. Dan mereka fine-fine aja nggak pernah menolak budaya Barat yang tidak Nusantara juga gitu, nggak pernah ditolak gitu. Karena memang sebenarnya mereka nggak suka Islam. Lalu kemudian suka nyerang cadar dan jilbab ya. Padahal budaya Nusantara itu ripu misalnya, itu juga pakai ini ya, pakai jilbab ini. Ini Nusantara loh sebelum ada NKRI. Lalu di Melayu juga ada lama segala macam dengan pakaiannya yang tentu saja Islami ya, karena terpengaruh Islam seperti tadi di Bima kan termasuk terpengaruh dari Islam gitu. Jadi memang dan juga jilbab itu atau apa kerudung itu bukan budaya Arab, itu budaya Islam. Ini makanya yang bukan Arab, misalnya Yahudi itu juga memakai jilbab karena kan agama Samawi sama lah. Karena Timur Tengah dulu di era jahiliyah sebelum ada agama Same atau di Arab sebelum ada Islam itu juga nggak pakai kerudung gitu, dan berpakaian minim. Bahkan dulu tawaf di Ka'bah pun nggak pakai baju gitu. Nah, jadi itu teman ya. Jadi hati-hati dengan narasi yang ingin justru Islamofobik ya, membenturkan Islam dengan budaya yang justru kebanyakan ahistoris tuh, suka kebentur-bentur yang tadi itu. Jangan pakai kebaya itu Arab, wong istilahnya aja dari Arab gitu. Nah, menurut saya sekarang terserah ya, memakai baju itu adalah pilihan seorang personal, tentu saja berdasarkan budaya dan keyakinan. Karena budaya juga terbentuk oleh salah satunya oleh keyakinan gitu. Jadi tidak perlu kita bentur-benturkan, yang penting saling menghargai dan hati-hati dengan narasi-narasi yang kelihatannya budaya, narasi budaya ternyata sebenarnya narasi pemecah belah, seperti itu tadi.